Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengakuan jujur seorang pria yang pernah mengkhianati keluarga. Kini ia kembali, tapi semuanya sudah berubah. Sebuah pelajaran berharga tentang kehilangan dan penyesalan. Gimana kelanjutannya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur bagi kita semua. Hujan deras menari di kaca jendela kafe sore itu. Dari balik tirai tipis, aku melihatnya duduk sendirian. Senyumnya menyala, bahkan dalam temaram cahaya senja. Namanya Rani. Tubuh ramping, kulit bersih, tutur kata lembut, dan mata yang seolah tahu cara membaca pikiranku. Aku tak sedang mencari wanita lain. Tapi entah kenapa, saat pertama kali bertemu dengannya di sebuah rapat proyek 2 minggu lalu, hidupku terasa bergetar. Namaku Dimas. Usia 36 tahun. Sudah menikah dan punya seorang anak perempuan bernama Naya yang masih duduk di taman kanak-kanak. Istriku, Dinda, perempuan sederhana yang setiap pagi memasak, membangunkanku dengan suara lembutnya, dan mencium keningku sebelum aku berangkat kerja. Tapi semua itu kini terasa seperti rutinitas. Hambar. Seperti teh tawar yang terlalu sering diseruput tanpa rasa. Mas, kenapa diam aja? Istrimu lagi nunggu di rumah ya? Suara Rani menyentakku. Ia menatapku sambil memainkan sendok kecil di tangan kanannya. Enggak. Aku cuma pengen tenang sebentar, jawabku pelan. Dia tertawa kecil, memiringkan kepala. Tenang atau kabur? Pertanyaan itu menghantam dadaku lebih keras dari yang kubayangkan. Apa benar aku sedang kabur? Atau aku hanya bosan pada hidupku sendiri? Hari-hari berikutnya, pertemuan dengan Rani jadi makin sering. Awalnya hanya obrolan kerja, lalu berubah jadi cerita-cerita pribadi. Tentang kesepiannya, tentang mantan kekasihnya yang mengkhianati, dan tentang kesukaannya pada pria dewasa yang menurutnya stabil dan dewasa dalam berpikir. Sementara itu, di rumah, aku makin jarang bicara dengan Dinda. Naya pun mulai bertanya, kenapa aku pulang makin malam dan lebih sering sibuk dengan ponsel saat di rumah. Tapi aku hanya menjawab seadanya. Bahkan kadang diam dan pergi ke kamar mandi, pura-pura menerima telepon kerja. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Hujan masih turun rintik-rintik. Saat membuka pintu, rumah sudah gelap. Hanya lampu kecil di ruang tamu yang menyala. Di sofa, Dinda tertidur dengan tubuh meringkuk, masih mengenakan daster yang kusam. Di pangkuannya, Naya memeluk boneka beruang sambil terlelap. Aku berdiri cukup lama memandangi mereka. Ada sesuatu yang menusuk dadaku. Tapi entah kenapa, aku tetap melewati mereka, masuk ke kamar tanpa membangunkan siapapun. Di dalam kamar, ponselku berbunyi. Nama Rani muncul di layar. Kamu udah sampai rumah? Iya. Aku kangen. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menutup pesan itu tanpa membalas. Tapi di dalam hati, aku tahu aku akan kembali padanya besok. Bahkan mungkin lusa. Bahkan mungkin selamanya. Aku tak sadar bahwa detik itulah awal kehancuran yang sedang menunggu untuk menyambutku. Pagi harinya, aroma masakan Dinda kembali menyambutku di ruang makan. Tapi suasana berbeda. Tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada suara ceria Naya. Hanya ada 2 piring nasi goreng di meja dan secangkir teh hangat yang mengepul pelan. Aku duduk, membuka ponsel, pura-pura sibuk. Dinda duduk di seberang, menatapku. Lama. Hening. Sampai akhirnya ia bicara dengan suara yang nyaris tak terdengar.
Aku tahu kamu berubah, Mas. Tanganku berhenti menggulir layar. Kupandangi wajahnya. Matanya sembab. Tapi ia tidak menangis. Hanya bicara dengan tenang, seolah kalimat itu sudah disiapkan jauh sebelum aku pulang malam tadi. Aku enggak tahu siapa dia. Tapi aku tahu, kamu sudah tidak sepenuhnya milik kami lagi. Aku ingin menyangkal. Ingin marah. Tapi tidak ada kata yang keluar. Karena semuanya benar. Mas, aku enggak akan tahan hidup begini. Kalau kamu memang mau pergi, katakan sekarang. Suaranya lirih, tapi tegas. Bukan ancaman. Bukan drama. Tapi kenyataan yang menyayat. Aku tetap diam. Tiba-tiba, Dinda berdiri. Ia berjalan pelan menuju kamar. Tak lama kemudian ia kembali, membawa sebuah kotak kecil. Ia meletakkannya di meja makan. Membukanya perlahan. Cincin kawin kami. 2 buah. Masih mengilat, meski sudah belasan tahun menempel di jari. Ia melepas cincinnya, meletakkannya di kotak, lalu menutupnya kembali. Aku enggak mau anak kita tumbuh dengan melihat ibunya menangis tiap malam, dan ayahnya pulang hanya karena kewajiban, ucapnya, lalu pergi ke dapur. Aku hanya duduk terpaku. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Tapi bodohnya, pikiranku masih memikirkan Rani. Hari itu, aku tak masuk kerja. Aku duduk di mobil cukup lama, hanya menatap jalanan yang basah setelah hujan semalam. Aku menyalakan mesin dan melajukan mobil ke satu arah yang bahkan tak kusadari, apartemen Rani. Ia membukakan pintu dengan senyum lebar, mengenakan kemeja putih panjang yang jatuh di atas pahanya. Ia menggandeng tanganku, mengajakku masuk. Aku tahu kamu akan datang. Di dalam, wangi parfum mewah menusuk hidungku. Musik pelan mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Ia menyiapkan kopi dan duduk di sampingku. Aku pengin kamu serius, Mas, katanya tanpa basa-basi. Aku capek jadi bayangan. Aku pengin jadi satu-satunya perempuan dalam hidup kamu. Aku menatap wajahnya. Cantik. Menarik. Menggoda. Tapi kosong. Tidak ada jejak luka yang kupunya di rumah. Tidak ada suara tawa Naya. Tidak ada kepedihan yang terjalin oleh kenangan. Tapi aku tetap diam. Dan dalam diam itu, aku tahu, satu persatu, semua yang kuanggap rumah sedang menutup pintunya. 2 minggu setelah pagi itu, aku resmi meninggalkan rumah. Tak ada drama. Tak ada teriakan. Dinda hanya menatapku saat aku mengemasi baju-bajuku. Ia duduk di lantai kamar, memeluk Naya yang tampak masih bingung dengan semua yang terjadi. Anak itu terlalu kecil untuk memahami bahwa ayahnya memilih pergi demi wanita lain. Naya enggak salah apa-apa, Mas, ucap Dinda pelan. Aku terdiam di ambang pintu kamar. Aku mohon, jangan buat dia tumbuh dengan luka. Aku ingin menjawab. Tapi lidahku keluh. Aku hanya mengangguk, lalu menutup koperku. Aku bahkan tidak berani mencium Naya. Takut dia bertanya, ayah kemana, dan aku tak tahu harus menjawab apa. Saat aku melangkah keluar rumah, tidak ada yang menahanku. Tidak ada tangan yang menarik bajuku. Tidak ada suara yang meminta aku kembali. Hanya gerimis yang mulai turun, dan bau tanah basah yang mengingatkanku akan banyak hal, terutama kesalahan. Rani menyambutku dengan pelukan hangat di apartemennya. Ia tampak senang. Merasa menang.
Seolah aku adalah hadiah dari perjuangannya merebutku dari keluargaku. Mulai sekarang, enggak ada lagi yang sembunyi-sembunyi, katanya sambil menggandengku masuk. Aku janji, kamu enggak akan nyesel. Hari-hari pertama terasa ringan. Kami pergi ke restoran mewah. Menginap di hotel bintang 5. Rani mengenalkanku pada teman-temannya. Aku seperti hidup dalam dunia yang benar-benar berbeda, glamor, penuh pujian, dan jauh dari suara tangis anak kecil di malam hari. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. 3 bulan berlalu. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Rani terlalu sering bicara soal uang. Tentang tas bermerek yang ingin ia beli. Tentang liburan ke luar negeri yang ia impikan. Tentang bagaimana mantannya dulu selalu membelikannya barang mahal tiap minggu. Aku pengen kita hidup lebih dari sekadar cukup, Mas. Aku enggak mau kayak istrimu dulu, yang nunggu gaji bulanan buat beli baju, katanya sambil menatap cermin, memulas lipstik. Aku hanya tersenyum hambar. Padahal saat itu aku sedang kesulitan di kantor. Proyek besar tertunda. Komisi belum cair. Bahkan aku sempat pinjam uang pada teman hanya untuk membayar uang sewa apartemen. Tapi Rani tidak tahu semua itu. Atau mungkin tahu, tapi tidak peduli. Suatu malam, saat aku pulang lebih awal dari biasanya, aku mendapati apartemen kosong. Tak ada Rani. Hanya ada tumpukan belanjaan baru di meja dan tagihan kartu kredit yang belum sempat kusentuh. Aku duduk, menatap kertas itu. Jumlahnya fantastis. Aku mencoba meneleponnya, tapi tak diangkat. Berkali-kali. Beberapa jam kemudian ia pulang, tertawa dengan seorang pria di lobi. Mereka tidak sadar aku melihatnya dari balkon. Mereka berpelukan, lalu pria itu mencium pipinya sebelum pergi. Rani naik ke atas, masuk ke dalam apartemen, dan terkejut melihatku duduk di sofa. "Wah, kamu pulang cepat hari ini," katanya santai, seolah tak terjadi apa-apa. Aku tidak bicara. Mataku tak lepas dari wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di hidup sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang panjang. Rani mulai sering keluar rumah tanpa pamit. Katanya ada meeting, ada proyek, ada janji. Tapi aku tak pernah tahu pasti. Bahkan teleponku sering tak diangkat. Kalaupun diangkat, jawabannya selalu datar. Dingin. Seperti orang yang sedang menahan emosi, padahal sebenarnya hanya sedang tak ingin diganggu. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi Rani selalu punya cara untuk mengelak. "Mas, jangan kekanak-kanakan. Aku butuh ruang. Jangan semua hal dicurigain. Aku bukan anak kecil yang harus laporan tiap langkah." Aku diam. Tapi hatiku retak. Saat itu keadaanku juga sedang memburuk. Di kantor, aku ditekan karena performa yang menurun. Beberapa proyek yang kusentuh gagal mendatangkan hasil. Bos mulai tak percaya padaku. Rekan kerja menjauh pelan-pelan. Aku kehilangan semangat. Kehilangan arah. Dan yang paling menyakitkan, kehilangan sosok yang dulu kupikir akan menjadi pelarian dari hidup yang membosankan. Rani bukan lagi perempuan hangat yang memelukku di balik senja. Ia berubah jadi sosok yang keras, materialistis, dan sulit disentuh. Kelembutan yang dulu membuatku terpikat, kini berubah jadi pengabaian yang dingin dan menusuk. Suatu malam aku pulang lebih lambat dari biasanya. Badanku lelah. Pikiranku kusut. Di meja makan, tak ada makanan. Di kamar,
Tak ada Rani. Aku menunggu. Sampai lewat tengah malam. Sampai pagi. Dan ia tak pulang. Saat aku membuka ponsel, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lo kira lo satu-satunya yang dia punya? Bangun, bro. Dunia enggak muter cuma buat lo. Darahku dingin. Pesan itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Aku mencoba menelepon Rani lagi. Tak aktif. Aku merasa seperti pecundang. Seorang suami yang mengkhianati keluarganya demi cinta palsu, dan kini bahkan tak punya siapa-siapa untuk sekadar bicara. Keesokan harinya aku memberanikan diri datang ke rumah Dinda. Tapi saat aku sampai, pagar rumah terkunci. Di depan pintu, selembar kertas tertempel. Jangan datang sebelum kau benar-benar berubah. Aku berdiri cukup lama di sana. Memandangi pintu rumah yang dulu jadi tempatku pulang. Tak ada suara dari dalam. Tak ada Naya yang berlari memelukku. Tak ada aroma masakan Dinda. Hanya sepi. Dan rasa bersalah yang makin membakar dadaku. Saat aku kembali ke apartemen, Rani sudah ada di dalam. Duduk di sofa, menonton acara TV dengan ekspresi datar. Kamu dari mana aja? Tanyaku menahan emosi. Ia menoleh sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Kamu juga dulu pulang jam berapa suka-suka. Sekarang giliran aku, kamu marah? Hatiku remuk. Tapi aku tak bisa membalas. Karena di dalam lubuk terdalam, aku tahu aku sedang menerima ganjaran dari semua luka yang pernah kutorehkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sunyi. Rani sudah jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengambil barang, ganti baju, lalu pergi lagi. Apartemen yang dulu terasa mewah kini hanya jadi ruangan kosong berisi kenangan murahan. Aku kehilangan semua, keluarga, anak, istri, pekerjaan, dan sekarang perempuan yang katanya mencintaiku. Kepalaku dipenuhi suara-suara yang tak bisa kuhentikan. Suara tangis Naya saat kubiarkan ia menangis sendirian malam itu. Suara lembut Dinda waktu bilang, "Aku tahu kamu berubah, Mas." Suara pintu yang kututup saat pergi, tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku mencoba menghubungi Dinda. Berkali-kali. Tapi tidak pernah diangkat. Pesanku dibaca, tapi tidak dibalas. Aku nekat mendatangi sekolah Naya. Berdiri dari jauh, menatap dia dari balik pagar. Ia tampak ceria bersama teman-temannya. Tapi saat matanya menangkap sosokku, langkahnya terhenti. Ia hanya diam. Tak berlari menghampiri. Tak tersenyum. Ia hanya menatapku sebentar, lalu berbalik, masuk ke dalam kelas. Saat itu aku sadar, bahkan anakku sendiri kini tak tahu harus bersikap bagaimana terhadap ayahnya. Aku pulang ke apartemen dengan langkah lemas. Dan di sana, untuk pertama kalinya, aku menangis. Menangis seperti bocah kehilangan arah. Bukan karena Rani, bukan karena pekerjaan. Tapi karena aku benar-benar kehilangan rumah yang sesungguhnya. Malamnya, Rani pulang. Matanya tajam. Langkahnya cepat. Ia langsung mengambil koper, lalu berkata pelan tanpa menatapku. Aku enggak bisa kayak gini terus, Mas. Aku bosan. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, bukan hidup sama laki-laki yang bahkan enggak bisa kasih aku stabilitas. Aku bangkit dari sofa, mencoba menahannya. Rani, aku udah kehilangan semuanya. Jangan kamu juga. Tapi ia hanya menoleh dan tersenyum tipis.
Kamu enggak kehilangan aku. Karena kamu enggak pernah punya aku sepenuhnya. Kemudian ia pergi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan ruang kosong yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan malam itu, aku benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sunyi. Rani sudah jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengambil barang, ganti baju, lalu pergi lagi. Apartemen yang dulu terasa mewah kini hanya jadi ruangan kosong berisi kenangan murahan. Aku kehilangan semua, keluarga, anak, istri, pekerjaan, dan sekarang perempuan yang katanya mencintaiku. Kepalaku dipenuhi suara-suara yang tak bisa kuhentikan. Suara tangis Naya saat kubiarkan ia menangis sendirian malam itu. Suara lembut Dinda waktu bilang, "Aku tahu kamu berubah, Mas." Suara pintu yang kututup saat pergi, tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku mencoba menghubungi Dinda. Berkali-kali. Tapi tidak pernah diangkat. Pesanku dibaca, tapi tidak dibalas. Aku nekat mendatangi sekolah Naya. Berdiri dari jauh, menatap dia dari balik pagar. Ia tampak ceria bersama teman-temannya. Tapi saat matanya menangkap sosokku, langkahnya terhenti. Ia hanya diam. Tak berlari menghampiri. Tak tersenyum. Ia hanya menatapku sebentar, lalu berbalik, masuk ke dalam kelas. Saat itu aku sadar, bahkan anakku sendiri kini tak tahu harus bersikap bagaimana terhadap ayahnya. Aku pulang ke apartemen dengan langkah lemas. Dan di sana, untuk pertama kalinya, aku menangis. Menangis seperti bocah kehilangan arah. Bukan karena Rani, bukan karena pekerjaan. Tapi karena aku benar-benar kehilangan rumah yang sesungguhnya. Malamnya, Rani pulang. Matanya tajam. Langkahnya cepat. Ia langsung mengambil koper, lalu berkata pelan tanpa menatapku. "Aku enggak bisa kayak gini terus, Mas. Aku bosan. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, bukan hidup sama laki-laki yang bahkan enggak bisa kasih aku stabilitas." Aku bangkit dari sofa, mencoba menahannya. "Rani, aku udah kehilangan semuanya. Jangan kamu juga." Tapi ia hanya menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu enggak kehilangan aku. Karena kamu enggak pernah punya aku sepenuhnya." Kemudian ia pergi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan ruang kosong yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan malam itu, aku benar-benar sendirian. Ketik lanjutkan untuk bab berikutnya. Anda bilang. Lanjutkan. ChatGPT bilang. Bab 6. Jalan pulang yang tak sama lagi. Aku mencoba bertahan di apartemen itu beberapa minggu lagi. Tapi tiap sudutnya hanya membuatku semakin hancur. Tak ada suara Rani, tak ada tawa, tak ada siapa-siapa. Hanya bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Tagihan menumpuk. Gaji yang tersisa hanya cukup untuk makan seadanya. Beberapa kali aku terpaksa menjual barang-barang yang dulu kubeli dengan bangga bersama Rani. Jam tangan mahal, sepatu, bahkan laptop kerja. Satu persatu hilang, sama seperti harga diriku yang dulu. Saat uang benar-benar habis, aku memilih keluar dari apartemen itu. Aku titipkan kunci ke resepsionis tanpa pesan apapun. Lalu berjalan kaki, membawa ransel kecil dan sepotong jaket lusuh. Aku pulang ke kota kecil tempat aku dan Dinda dulu membangun hidup dari nol. Tapi rumah itu sudah bukan milikku lagi. Dinda menjualnya, entah sejak kapan. Tetangga yang mengenaliku hanya mengangguk singkat. Sebagian pura-pura tidak melihat.
Mereka tahu siapa aku dan apa yang pernah kulakukan. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos tua. Di gang sempit, dengan kamar mandi luar dan bau lembab yang menyengat. Disinilah aku mengulang hidup dari titik paling dasar. Aku bekerja sebagai kurir barang. Pekerjaan yang jauh dari dunia kantoran dulu. Tapi setidaknya bisa membuatku bertahan. Setiap hari aku menyusuri jalanan dengan motor tua, mengantar paket, menyapa orang, lalu pulang ke kamar kosong yang sunyi. Suatu sore, aku melihat sosok kecil di depan toko buku. Naya. Ia berjalan bersama Dinda. Tertawa. Tangannya menggenggam buku cerita bergambar. Dinda tampak lebih cerah. Matanya tak lagi sendu seperti dulu. Aku berdiri diam di seberang jalan. Menatap mereka seperti seorang asing yang hanya boleh melihat, tapi tak boleh mendekat. Tiba-tiba Naya menoleh. Mata kami bertemu. Ada jeda. Beberapa detik. Ia tak tersenyum. Tapi juga tidak memalingkan wajah. Ia hanya menatapku lama, sebelum akhirnya menarik tangan ibunya dan masuk ke dalam toko. Aku tak punya hak untuk memanggil namanya. Aku menunduk. Menahan sesuatu yang menggenang di ujung mata. Dan disitulah aku sadar, jalan pulang itu masih ada, tapi tak pernah bisa kulalui dengan cara yang sama lagi. Tahun berganti. Usia bertambah. Luka tidak sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku mulai bisa berdamai. Hidupku sederhana kini. Bangun pagi, bekerja sebagai kurir, pulang malam dengan badan pegal dan bau keringat. Tapi di antara semua itu, ada satu yang selalu menyakitkan, sepi yang terus berbicara tanpa suara. Setiap malam sebelum tidur, aku sering membuka galeri ponsel. Di sana, masih tersimpan foto-foto Dinda dan Naya. Foto ulang tahun Naya yang ketiga. Foto kami piknik di taman, tertawa bersama. Foto Dinda yang diam-diam memotretnya saat aku tertidur sambil mendongeng. Aku tahu tak seharusnya menyiksa diri seperti itu. Tapi hanya dengan menatap mereka, aku merasa masih memiliki sisa kehidupan. Sampai suatu hari, aku mendapat paket yang harus dikirim ke sebuah perumahan elit. Saat sampai di lokasi, jantungku berdegup kencang. Nama di paket itu, Dinda Putri Aulia. Tanganku gemetar. Aku tidak bisa bergerak. Kaki ini ingin lari, tapi hatiku menolak. Aku berdiri lama di depan rumah bercat putih itu. Rumah sederhana, tapi bersih dan hangat. Dari jendela, kulihat Dinda sedang menyapu ruang tamu. Dan di sudut ruangan, Naya sedang membaca buku. Aku tak sanggup mengetuk pintu. Aku hanya meletakkan paket itu di meja kecil depan pagar, lalu pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, aku menyelipkan secari kertas kecil di bawah kotak. Isinya hanya satu kalimat. Maaf. Aku tak minta kembali, hanya ingin kau tahu aku menyesal seumur hidup. Beberapa hari setelah itu, aku terus berharap. Menunggu. Tapi tak ada pesan, tak ada telepon, tak ada kabar. Mungkin Dinda tak ingin lagi tahu siapa aku. Dan itu haknya. Ia telah cukup menderita. Sampai suatu sore, saat aku duduk di warung kopi kecil dekat rumah kos, seseorang memanggilku pelan. Mas Arya. Aku menoleh. Seorang pria paruh baya berdiri dengan map di tangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga. Jantungku mencelos. Kukira ada masalah. Tapi kemudian ia menyerahkan amplop putih dan berkata, "Ini titipan dari Bu Dinda."
Beliau tidak ingin Mas Arya datang, tapi dia tahu Mas perlu tahu ini. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto Naya, sekarang usianya sudah 8 tahun. Ia mengenakan seragam sekolah, berdiri dengan senyum tipis dan mata yang mirip denganku. Di balik foto itu, Dinda menulis, "Kami baik-baik saja. Jangan khawatir. Tapi jangan pernah kembali, cukup doakan dari jauh." Itu lebih dari cukup. Surat itu adalah palu terakhir yang memaku kesadaranku. Tentang apa yang telah kuhilangkan. Tentang betapa rapuhnya kebahagiaan jika kita hianati. Dan sejak hari itu, aku hanya hidup untuk satu hal, berharap suatu hari, ketika aku sudah tak ada, Naya akan tahu bahwa ayahnya pernah sangat mencintainya, walaupun ia terlambat menyadarinya. Tamat. Berikut adalah hikmah dari kisah, aku meninggalkan anak dan istriku demi wanita lain, tapi karma datang lebih cepat dari yang kupikir. 1. Keluarga adalah rumah yang tak bisa tergantikan. Sebesar apapun godaan di luar sana, tak ada yang bisa menandingi kehangatan dan ketulusan keluarga. Ketika seseorang memilih untuk meninggalkan rumah demi kebahagiaan semu, ia sedang mempertaruhkan segalanya, dan seringkali, saat sadar, segalanya sudah hilang. 2. Penyesalan selalu datang terlambat. Pilihan buruk dalam sekejap bisa menghancurkan tahun-tahun kebersamaan yang dibangun dengan susah payah. Dalam kisah ini, tokoh utama baru menyadari kesalahannya ketika tak lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki. 3. Karma itu nyata, dan seringkali datang dengan cara paling menyakitkan. Apa yang kita tanam, cepat atau lambat akan kembali kepada kita. Mengkhianati orang yang mencintai dengan tulus seringkali dibayar dengan dikhianati oleh orang yang hanya mencintai keuntungan. 4. Cinta sejati bukan tentang gairah sesaat, tapi tentang kesetiaan di masa sulit. Rani menawarkan kenyamanan dan fantasi, tapi Dinda adalah rumah yang selalu bersedia menunggu dan menerima. Namun, cinta yang tidak dijaga dan dihargai bisa berubah menjadi kenangan yang tak bisa kembali. 5. Tidak semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kesalahan yang terlalu dalam bisa menutup pintu maaf. Tidak semua cerita berakhir dengan rekonsiliasi. Kadang, balasan terbesar dari sebuah kesalahan adalah ketika kita hanya diizinkan melihat orang yang kita sayangi dari kejauhan. Kisah ini menjadi cermin bahwa ketulusan, kesetiaan, dan penghargaan terhadap orang terdekat adalah harta yang jauh lebih berharga daripada godaan apapun yang terlihat indah dari luar.